Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham-saham yang berpotensi jauh lebih menarik di tahun ini. Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi saham-saham yang akan kita analisa adalah saham di sektor emas atau yang ada kaitannya dengan bisnis penambangan emas dan bisnis penjualan emas. Di mana kita lihat harga komoditas emas pun kembali mengalami kenaikan mencapai rekor tertinggi barunya alias mencapai level all time high. So untuk harga emas kemarin itu kembali all time high guys ya setelah breakout ya di area resisten 2785 USD per troy ounce, ternyata kembali all time high ya dan naik ke level 2931 USD per troy ounce-nya. Meskipun ada normal correction ya di hari kemarin 1,7% itu di level 2880 US dollar per troy ounce seperti itu. Dan ini juga sejalan ya dengan ekspektasi dan juga prediksi para analis, di mana para analis ini menyebut bahwa harga emas ini berpotensi tembus di atas 3.000 USD per troy ounce pada tahun 2025 ini. Tapi kita lihat ternyata hal ini akan terjadi lebih cepat. Lalu apakah omset ya ataupun hasil dari penambangan dan penjualan emas dari perusahaan-perusahaan emas yang ada di Indonesia ini akan melambung tinggi atau sebaliknya? Jadi kita akan coba analisa guys ya berdasarkan money flow-nya. Yang pertama adalah untuk saham Antam dan kita akan analisa saham-saham sektor emas ini dengan menggunakan chart dan banda detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar di Stockbit dengan link yang ada di kolom deskripsi. Dan selanjutnya teman-teman bisa berinvestasi ya dengan menggunakan aplikasi dari Stockbit. Oke, jadi untuk Antam kita lihat ada kenaikan 4,08% ya, close di Rp1.530 per saham. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan, ternyata Antam itu ketika terkoreksi ya pada 30 Januari, koreksi 6,3%, ini sebenarnya stokasiknya turun ya dari zona overbought atau jenuh beli. Jadi, kalau misalkan turun dari zona overbought dan harganya terkoreksi itu adalah hal yang wajar. Nah, tinggal kita menunggu harga sahamnya itu turun kembali mencapai level oversold alias jenuh jual. Dan ketika dia turun lagi ya guys ya di next day-nya turun 0,3%, lalu tanggal 3-nya turun lagi 0,7%, kita melihat ternyata mulai menyentuh zona oversold. Nah, itu artinya teman-teman wajib untuk wait and see atau pantau gitu guys ya. Jadi oversold itu sebenarnya indikator yang akan memudahkan kita ya untuk melihat dan melihat potensi maksud saya untuk kapan nih waktunya kita pantau saham ini. Kalau misalkan belum oversold ya sudah dibiarkan saja dulu gitu ya. Nah, jadi ketika di tanggal 4 Februarinya ini mengalami kenaikan ya 1,4%, ini sebenarnya adalah hal yang cukup positif. Dan next day, teman-teman lihat harganya juga naik 3,5%. Meskipun ya ini juga sebenarnya sudah mulai naik ya dari zona oversold, tapi harga sahamnya ini kan masih sideways, Kak. Nah, di sini teman-teman lihat ya, di sini masih sideways dan ternyata ketika di tanggal 13 Februari kemarin ya ada kenaikan 5,3%. Jadi sebuah saham yang dia itu sudah mulai naik ya dari zona oversold itu setidaknya teman-teman harus coba untuk entry ya. Meskipun tetap ya di sini pun akan ada pembatasan risiko jika ternyata harga saham Antamnya jebol support. Nah, di sana teman-teman harus memperhatikan apakah Antamnya ini akan lanjut turun lagi dan mencatatkan area lower low atau malah akan ada pembalikan arah. Tidak ada yang tahu hal itu akan terjadi. Tidak ada yang tahu sebuah saham akan naik atau turun. Tapi setidaknya ketika kita sudah ambil posisi, kita punya trading plan yang jelas. Ketika dia jebol support, ya setidaknya kita pun harus mengamankan modal. Jangan lebih dari 5% guys ya. 3% itu saya rasa sudah oke ya. 3-4% sudah oke untuk pembatasan risiko. Tapi dari risk and reward-nya, teman-teman bisa lihat di sini ketika naik dan rebound, maka teman-teman akan mendapatkan kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan potensi dari resikonya itu sendiri. Nah, di tanggal 13 Februari kan sudah naik 5,3% dan hari ini juga kemarin ya hari Jumat naik 4%. Berarti setidaknya teman-teman sudah dapat 9,5%-an. Nah, itu artinya risk and reward dari Antam ya kalau misalkan kita lihat sekitar 9% ya berbanding dengan 4% itu sudah lebih bagus ya dari 1:2. Seperti itu guys. So, kita lihat Antam ini malah ada akumulasi ya, terutama dari AKBB dan juga LG dan kita lihat di sini juga ada net buy asing 32,2 miliar.
Nah, sebenarnya net buy-nya ini sudah terjadi di 13 Februari, tapi teman-teman yang masuk di 13 Februari ini berarti strateginya menggunakan strategi trend following atau mengikuti sebuah saham yang mulai rebound dan mulai naik lagi. Jadi untuk Antam di tanggal 14 Februari pun di sini kita lihat ada volume breakout dan ternyata asingnya kembali akumulasi. Nanti kita akan bahas ya terkait dengan investasi emas. Jadi selain investasi saham ya mungkin di sektor emas dan juga saham-saham yang rutin bagi dividen, maka kita pun akan membahas nih untuk menjaga nilai investasi kita, yaitu diversifikasi juga guys ya ke investasi emas yang akan kita bahas juga di video ini. Selanjutnya kita akan bahas dulu untuk saham HRTA. Nah, untuk HRTA ini juga teman-teman bisa lihat ya polanya. Dan nanti teman-teman bisa praktekkan juga ya di saham lainnya yang menurut teman-teman menarik untuk dipantau. Nah, jadi ketika HRTA ini anjlok ya guys ya, dia kan turun nih, anjlok ya. Lalu kita lihat dia memang oversold. Ini sudah lama sekali ya, Oktober, November. Nah, tiba-tiba ada tanda-tanda kenaikan nih ya, tapi ternyata dia close-nya itu masih kembali koreksi gitu ya. Jadi dia memang sempat naik tapi dia close-nya turun. Dan ketika sideways ya di sini teman-teman consider ya untuk take profit meskipun mungkin profitnya kecil ya tidak terlalu besar juga. Tapi karena memang sudah overbought ya guys ya, jadi ada potensi untuk terkoreksi lagi. Ataupun mungkin mau tambah muatan di bawah juga tidak masalah ya. Jika teman-teman sudah expect bahwa ini overbought ya, jenuh beli, maka ada potensi koreksi, teman-teman bisa ambil lagi di bawah. Nah, ketika turun, di sini di tanggal 20 Desember, kita lihat dia sudah menyentuh zona oversold dan next day tanggal 23 naik 3,6%. Itu artinya teman-teman bisa entry nih di sekitar 320 sampai di 330-an. Journey-nya masih belum ini ya, perjalanannya masih belum selesai. Belum ibaratnya tidak mesti teman-teman beli itu langsung naik tinggi ya, belum tidak tentu seperti itu, guys. Ya terkadang kita pun harus menikmati dulu ya wave yang terjadi. Nah, di sini kan sempat naik nih ke 360-an tapi kembali terkoreksi ya sampai di 315-an. Nah, ketika mulai naik lagi, pasti di sini juga banyak sekali investor yang mulai titip sendal nih. Ya banyak investor yang titip sendal, mereka juga ikut masuk dan ketika di hari berikutnya ternyata sideways, nah di sini ada yang take profit, ada juga yang mereka BEP gitu ya. Tapi yang lanjut hold maka berarti yakin nih, ya sudah yakin dengan fundamentalnya bagus dan layak untuk di hold seperti itu. Jadi setidaknya teman-teman entry pun ya tidak ada masalah ketika fundamentalnya oke, turun pun bisa averaging down seperti itu. Dan ketika naik, maka di sini teman-teman akan mendapatkan cuannya gitu guys ya. Karena kenaikan dari HRTA ini tentu saja potensial capital gain-nya cukup tinggi ya, 54%-an. Ini adalah potensi capital gain yang bisa teman-teman dapatkan ya. Entah itu teman-teman entry di harga bawah ataupun di harga tengah ya. Kalau misalkan entry-nya di tengah-tengah ya berarti potensinya mungkin sekitar ya 30 sampai 40% harusnya dapat lah ya. So, ada akumulasi ya di hari Jumat kemarin terutama dari LG, AZ dan juga TP. Ini adalah akumulasi dari asing 3,19 miliar seperti itu. Jadi di weekend ini kita pun membahas ya terkait dengan strategi untuk entry ya. Karena entry point itu saya rasa sangat penting, guys. Terkadang entry point kita sudah bagus ya, tapi kita bingung ketika price action-nya mulai jalan. Entah itu harganya naik atau turun ya, kita terlalu impulsif untuk mengambil kesimpulan atau mengambil action gitu ya. Terkadang harganya masih bisa naik dan masih layak untuk di hold, tapi kitanya nggak sabar gitu ya. Jadi cuan dikit kita TP, tapi turun banyak kita biarin. Nah itu saya rasa teman-teman harus belajar lagi ya untuk membuat trading plan jika tidak mau nyangkut apalagi di saham yang tidak bagi dividen. Nah, contohnya BRMS. BRMS ini kan dia tidak bagi dividen ya. Jadi ya semestinya teman-teman swing trade saja. Nah, untuk BRMS sempat terkoreksi juga ya sampai di zona supportnya di 320-an dan memang juga oversold. Tapi oversoldnya ini sudah cukup lama ya dari 18 Desember sampai di 27 Desember. Nah, tanggal 30 Desember dan tanggal 2 Januarinya ini kan dia perlahan-lahan mulai rebound gitu ya. Mulai naik. Nah, setidaknya teman-teman coba entry di sini dan ketika overbought lagi ya, ketika jenuh beli lagi, ya take profit saja.
Ini pun berlaku ya sekarang. Kita lihat ternyata mulai bangkit nih dari zona oversold-nya. Apakah ini cocok untuk kita entry atau tidak? Nah, sejauh ini BRMS kan belum bagi dividen ya, atau belum bisa ya bagi dividen, tapi dari sektornya cukup menarik ya. Jadi, BRMS kalau misalkan untuk trend following ya, karena ini kan masih di zona uptrend sebenarnya. Untuk trend following masih oke saya rasa dan masih bisa mempertahankan zona support, tapi zona support ini akan menjadi titik ya, di mana teman-teman harus mengamankan modal jika ternyata price action-nya malah patah tren dan turun ke bawah. Nah, itu di sini teman-teman harus amankan modal sekitar 330-an ya, 320 ya, 330. Jadi sudah naik 8,9% di hari Jumat kemarin ya, jadi cukup tinggi juga nih kenaikannya. So, mungkin teman-teman juga harus meminimalisir resiko ya. Selanjutnya adalah, kita lihat cukup netral meskipun asingnya masuk ya, tapi domestik juga ada jualan, di mana BK, AZAK akumulasi dan net buy 22,1 miliar. Tapi BRMS ya, kalau misalkan menurut teman-teman menarik dan mungkin ya sudah entry juga di BRMS, silahkan lanjut hold selama harga sahamnya naik teman-teman, masih bisa memperbanyak ya cuan dari capital gain yang bisa ya teman-teman dapatkan potensi dari BRMS ini sendiri. Resisten terdekat kita lihat ya ada di sekitar ini guys 390-an ya. Next resist di 430 dan selanjutnya di 500-an. Selanjutnya PSAB guys ya. Untuk PSAB juga ini sebenarnya cukup menarik ya, punya cadangan emas yang lumayan ya. Teman-teman tinggal cari saja infonya ya biar teman-teman juga ngulik ya. So untuk PSAB ini kalau misalnya dari price action kita lihat memang beberapa kali dia itu mencatat zona oversold ya. Berada di zona oversold jenuh jual tapi kita lihat sempat dia hampir jebol support juga ya meskipun closingnya juga di bawah naik lagi ya ke supportnya di 215-an. Jadi untuk PSAB ini di tanggal 4 Februari naik cukup tinggi 24,5% dan kita lihat mulai sideways ini baru di stage satunya. Ya ini adalah zona supportnya konsolidasi ini stage 1 ya guys ya. Area higher low-nya sangat terlihat di sekitar Rp250 per saham dan hari Jumat lalu ada sedikit kenaikan 1,48%. Jadi ini cukup menarik. Ya kalau misal teman-teman perhatikan ini mirip pola cup with handle. Kalau misal teman-teman paham teknikal ya, ini pola cup with handle. Jadi teman-teman bisa batasi resiko jika jebol support di bawah MA 150-nya. Tapi sejauh ini ada akumulasi yang cukup besar, terutama dari asing ya. Ada CCZP yang akumulasi dengan net buy 5,5 miliar overall. So untuk PSAB juga sangat menarik untuk kita pantau. Selanjutnya Archie ya, meskipun Archie ini tambangnya masih ada permasalahan ya guys ya, banyak sekali force major-nya ya, banyak sekali hal-hal di luar dugaan ya, misalkan seperti musibah banjir dan lainnya. Nah ini juga menjadi sebuah problem ya untuk Archie ini, di mana kalau misalkan Archie secara fundamental bagus ya, kemungkinan harganya bisa melambung. Tapi karena ya banyak problem tadi yang kita sebutkan ya, jadi harga sahamnya kita lihat malah sangat sulit untuk naik dan kalau misal kita lihat volatilitasnya ini cukup tinggi. Jadi untuk Archie sendiri kalau misal kita lihat ya meskipun dia mulai naik nih dari zona oversold tapi resikonya pun tetap besar. Ada akumulasi terutama dari YPNI dan juga KK dengan net buy asing 44 jutaan saja. Dan memang asing pun tidak terlalu banyak ya masuk di saham Archie ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas saham BRIS juga, di mana BRIS ini resmi mendapatkan izin menjadi bullion bank dari OJK. Alias bullion bank ini adalah untuk menjalankan bank emas ya guys ya. Jadi maksudnya BRIS ini dia mempunyai hak ya untuk bisa menyelenggarakan ya tabungan emas ya alias tabungan yang di backup ya oleh emas gitu ya. Jadi ibaratnya tabungan emas lah ya. Tapi saya belum tahu ya, apakah BRIS ini akan meluncurkan emas fisik atau tidak, atau mungkin malah akan menggunakan emas antam sebagai jaminannya. Misalkan teman-teman menabung ya di bank emasnya BRIS gitu ya. Teman-teman misalkan menabung ya 100.000 setiap minggu misalkan ya, nanti sudah sampai di 1,7 juta ya, 1 gram emas antam misalkan, atau 1,8 juta ya kalau misal sudah naik nanti. Ya maka teman-teman nanti berhak untuk mengambil emas fisiknya gitu ya. Nah mungkin seperti itu ya kalau misalkan di Pegadaian kan seperti itu ya, kita menabung emas nanti ketika sudah mencapai misalkan 1 gram apa berapa gram nanti kita bisa ambil emas fisiknya.
Nah, bisa seperti itu sebenarnya, tapi kalau misalkan saya sarankan sih lebih baik teman-teman langsung saja ya beli emas fisiknya, seperti itu. Kenapa? Ya karena emas itu kan resilience ya terhadap krisis dan juga inflasi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini berdasarkan analisa dari AI ya, ringkasan dari AI. Emas ini merupakan aset yang tahan terhadap inflasi dan krisis ekonomi. Emas dianggap sebagai nilai yang efektif karena nilainya tidak mudah tergerus oleh inflasi dan fluktuasi ekonomi. Jadi kalau misal teman-teman ingin mendiversifikasi investasinya ya, mendiversified investasi teman-teman, setidaknya teman-teman pun harus diversifikasi ke emas. Ya, alasannya simpel, karena kita tidak tahu krisis apa yang akan datang di masa depan. Apakah ini adalah krisis ketenagakerjaan, atau krisis daya beli masyarakat, atau krisis robot AI gitu guys ya. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Tapi setidaknya ketika kita memiliki emas ya sebagai investasi kita, maka kita pun akan bisa melindungi nilai aset kita ya, meskipun memang kalau diversifikasi itu pasti ada persentasenya juga. Ada beberapa manfaat emas sebagai investasi ya. Yang pertama, menjaga kekayaan dari ancaman inflasi ya. Inflasi itu adalah menurunnya nilai mata uang. Inflasi juga bisa terjadi terhadap dolar ya. Kalau misalkan tiba-tiba dolarnya ambruk gitu ya, dolarnya turun ya itu juga inflasi untuk warga Amerika Serikat. Ya, harga barang-barang menjadi naik ya itu juga inflasi. Menjaga nilai kekayaan di saat mata uang atau saham jatuh. Nah, ketika market crash, yang bisa menyelamatkan aset kita juga emas gitu ya. Dan ketika kita punya cadangan emas yang banyak, ketika sahamnya jatuh, malah kita bisa borong di harga bawah. Mendiversifikasi portfolio investor dan memberikan fleksibilitas finansial dan memberikan perlindungan dari volatilitas yang mengenai aset berisiko lainnya seperti saham dan mungkin untuk saat ini juga ada kripto seperti itu ya. So, kalau misalnya kita perhatikan harga saham BRIS ini masih kesulitan ya untuk tembus resisten sebelumnya di 3.050-an. Jadi untuk saham BRIS ini kembali terkoreksi di hari Jumat lalu 0,6% di harga Rp2.980 per saham. Kita lihat memang cukup netral, ada akumulasi dari AK dan juga ZP, namun OD dan CC terpantau distribusi, sedangkan investor asing ini masih net buy 5,2 miliar. Nah, jadi saya pun sudah bilang ya ke teman-teman di grup ya bahwa kalau misalkan mau diversifikasi lebih bagus ke emas fisik. Jadi kita punya saham dividen, kita juga punya saham-saham fundamental bagus. Kita pun mungkin punya saham-saham konglomerasi dan next mungkin teman-teman juga ada yang menabung Bitcoin mungkin ya, nabung Bitcoin, nabung emas juga saya rasa it's okay ya kalau misalnya teman-teman yakin dengan resiliensi dari aset tersebut. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi, jika teman-teman ingin menggunakan ya fitur-fitur lengkap dalam berinvestasi saham dari aplikasi Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar di Stockbit dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.